Beberapa video saya tentang Nikuba banyak mendapat tanggapan dari kawan-kawan yang lain, yang baik yang dari segi positifnya dan ada juga yang agak sedikit negatif. Memang tidak kita salahkan karena Nikuba yang diklaim oleh Arianto Misel itu pengganti BBM, di situ diperlihatkan menggerakkan motor-motor dari TNI di Cirebon. Jadi bisa saja yang berpandangan negatif sah-sah saja karena mengatakan bahwa itu hanya fotokopi atau copy paste dari penemuan-penemuan lama yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, dan menyatakan bahwasanya Pak Arianto Misel cuma hanya membuat mengkopi atau memalsukan dan macam-macam lah tanggapannya. Tapi itu pun bisa dibenarkan karena memang mungkin dari segi keilmuannya memang benar karena bahan atau cara pengolahan air oleh Arianto Misel itu memang berdasarkan hampir memang mirip, dan Pak Arianto Misel pun mengatakan itu cara-caranya sama dengan yang dilakukan oleh kawan-kawannya sebelumnya atau orang dari luar negeri tentang hal-hal tersebut yang bisa menggerakkan motor, atau dalam istilah singkatnya kita katakan sesederhananya untuk pengganti BBM. Memang sama, tapi ada hal-hal lain, inovasi lain yang dilakukan oleh Pak Arianto Misel, dan itu pun tidak dibantah oleh Pak Arianto Misel dalam upload videonya yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang langsung ke sana, terjun ke Cirebon sana. Itulah makanya saya dalam hal ini bisa menerima pandangan-pandangan negatif hanya copy paste oleh Pak Arianto Misel dari hal-hal yang telah dilakukan baik oleh dari adanya Surabaya, ITS sebelumnya yang telah diupload juga, kemudian dari luar negeri yang dan kebetulan dari lembaga yang meneliti di Indonesia juga ada yang melakukan hal itu, telah melaksanakan sebelum-sebelumnya. Lagi-lagi hal itu memang tidak dibantah oleh Arianto Misel, tapi ada formula-formula tertentu yang dilakukannya, yang ditemukannya. Artinya di sini Pak Arianto Misel melakukan hal itu dengan inovasi. Ingat, inovasi. Itulah poin intinya. Dan kemajuan yang dilakukan oleh anak bangsa ini kita harus dukung. Nah, itulah sebenar-benarnya intinya. Di balik kita selama ini hanya user atau pemakai saja. Contoh, teknologi itu dikembangkan dari yang awal. Contoh, inovasi itu penting, sangat penting dalam teknologi. Dan hak paten itu bagi penemuan-penemuan tertentu dan inovasi tertentu. Ingat, hak paten itu ada kadaluarsanya. Boleh aja orang mengcopy paste, kemudian menambah sesuatu, menjadikan patennya lagi karena ada inovasinya di situ. Itu sah-sah saja. Dan ada waktu kadaluarsanya. Tidak selamanya. Misalnya si Thomas Alva Edison menemukan listrik. Jadi listrik itu kekal seluruh dunia sampai sekarang ada hak paten di situ. Tidak. Inovasi-inovasi telah berlangsung terlalu lama dan terlalu jauh sampai sekarang. Listrik yang ditemukan Alva Edison yang dulu itu berbeda jauh dengan listrik yang sekarang, walaupun cara kerjanya sama. Begitu juga dengan mobil penguasa atau raja-raja dari jalanan di seluruh dunia sekarang ini adalah Jepang. Boleh dikatakan Jepang menguasai pangsa pasar untuk mobil seluruh dunia. Nah, siapa yang menemukan? Orang mana yang menemukan mobil itu? Orang Amerika. Tahun 19 sekian, 01 atau 1910. Itu baru mulai dibuat mobil dari tenaga uap. Kemudian dikembangkan lagi dengan tenaga diesel. Dan sekarang dengan BBM, diesel itu kan solar aja. Kemudian dengan bensin dan macam-macam inovasi-inovasi berikutnya. Dan penguasa jalanannya siapa? Intinya yang saya katakan di sini adalah kita sebagai bangsa yang besar juga punya orang-orang yang bagus-bagus seperti Arianto Misel, seperti B.J. Habibie, dan sebenarnya banyak bibit-bibit kita lagi yang akan mungkin berkemungkinan besar bisa menemukan, menginovasikan sehingga melanjutkan teknologi-teknologi, mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan hal yang berguna untuk bangsa, mungkin untuk dunia. Seperti juga Nobel itu adalah penghargaan kepada orang-orang yang menemukan, yang memberikan inovasi-inovasi teknologi yang berguna bagi kehidupan kita, yang berguna bagi kehidupan kemanusiaan seluruh dunia. Nah, ini ada sekarang, kita menyadari sekarang ini di negara kita
ada ketertinggalan. Contoh di bidang-bidang teknologi, kebanyakan kita hanya sebagai user. Contoh handphone, mana ada produksi kita? Mobil, mana ada produksi? Apakah kita tidak bisa membuat mobil? Bisa. Apakah kita tidak bisa membuat handphone segala macamnya, produk-produk yang lain? Bisa. Tapi tertinggal era teknologinya karena kita tidak mengembangkan sesuai dengan keinginan pasar, sesuai dengan keinginan teknologi pemakai user-user di seluruh dunia. Nah, dengan adanya orang-orang seperti Arianto Misal yang menginovasikan, walaupun dia mau copy paste, kemudian ditambahkannya, kemudian diinovasikannya, dikreatifkannya, ide kreatifnya, itu bagus kita viralkan, kita blow up, kita dukung habis-habisan. Kita masyarakat, ya saya melalui channel ini aja bisa mendukungnya, karena kita jauh. Saya kebetulan di Riau, Bapak itu di Cirebon sana di Jawa, tidak sempat bertemu muka, tapi dari upload video yang saya lihat itu kebenarannya nampak di situ, karena TNI pun ikut dibawa serta di situ. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini poinnya dulu, tidak mungkin TNI ditipu oleh Pak Arianto Misal, itu udah pasti. Walaupun di situ baru Sekodam Siliwangi kalau nggak salah saya itu yang kalau memang itu hoax, tidak mungkin, karena TNI berani mengatakan mencoba bahan yang dilakukan oleh yang ditemukan oleh Pak Arianto Misal. Nah, balik lagi ke negara kita. Negara kita ini banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh putra bangsa. Kita hanya bisa membantu, mungkin dalam membantu. Kalau kita di bidang pemerintahan tentu supportnya sangat dibutuhkan. Itu maksud saya, kita blow up hal-hal, bukan hanya Arianto Misal. Kita ada dulu punya Bapak Mendiang B.J. Habibie yang diakui di seluruh dunia. Paten-paten beliau itu banyak dia yang dipatenkan. Mulai dari keretakan pesawat dan macam-macam itu dipatenkan. Tapi itu tidak berlangsung seumur-umur, kekal-kekal begitu. Paten itu ada masa kadaluarsanya. Setelah itu orang bebas menggunakannya tanpa perlu lagi memberikan fee atau royalti kepada si penciptanya. Maksud saya ini menjawab para kawan-kawan yang skeptif. Jadi kalau kita dalam hal ini mau mengatakan bahwasanya itu cuma copy paste aja dari tempat luar, tidak kawan-kawan. Saya yakin dari sini saya itu memerlukan inovasi sebenarnya. Yang telah ditemukan orangnya begini, kemudian ditambah inovasi demi kebaikan, demi manfaat, kemudian demi kemajuan teknologi di negara kita. Itu yang penting sebenarnya, yang ingin saya katakan di situ. Nah, adanya sinyalemen sedikit tentang negara kita punya manusia-manusia atau warga negara atau penduduk kita atau bangsa kita ini dalam masalah berpikirnya kurang masalah teknologi. Tidak juga sebenarnya. Kita bisa melihat contoh-contoh lain negara-negara malah yang diembargo lagi. Seperti Iran. Tahun 80 setelah perang Iran berakhir, Iran mengembangkan drone untuk pesawat terbang, karena dia untuk memproduksi pesawat terbang pada waktu itu sudah diembargo oleh negara barat, tidak bisa lagi menemukan komponen-komponen atau merakit komponennya atau membuat komponen-komponen, karena pesawat itu adalah yang bentuknya sangat mahal untuk dilakukan percobaannya. Nah, kemudian Iran pada waktu itu yang paling mungkin dibuatnya tahun 80 itu adalah drone. Mulailah Iran berinovasi di masalah drone. Nah, ini sedikit kita lari ke masa sekarang. Itu kemarin ada beritanya drone yang dipakai Rusia untuk menyerang Ukraina adalah drone dari Iran. Tapi Iran dengan Uni Soviet, dengan Rusia membantah hal itu. Tapi di lapangan ditemukan oleh Ukraina itu adalah drone yang bermerek Said. Said itu adalah tipe-tipe drone yang dikembangkan oleh Iran. Mulai dari Said 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 yang menjelajah, yang membom, yang boleh dikatakan itu adalah drone kamikaze-nya, drone bunuh dirinya Iran yang telah dikembangkan dan dipakai oleh Rusia. Itu demikian saya menggambarkan bagaimana kemajuan Iran kalau memang mereka mau mengembangkan, mau disupport, mau didukung oleh seluruh negara, maksudnya negara dan rakyatnya. Bisa seperti kita juga, bisa juga sebenarnya banyak penemuan-penemuan kita yang lain. Masalah pertanian itu ada bibit-bibit yang diinovasikan untuk memperbanyak
hasil sawah, memperbanyak buah, tapi terkadang-kadang ada lari ke luar negeri, sinyalemennya begitu sepertinya, dan itu memang banyak dikembangkan di Indonesia sebenarnya. Nah, jadi maksud saya di sini lagi-lagi kita patut menghargai hal-hal, bukan hanya Arianto Misal yang menemukan di Kuba, mungkin ada nanti yang menciptakan atau menemukan bibit padi yang hasilnya 1 hektarnya sekarang misalnya 4 ton per hektar bisa menjadi 50 ton dengan beras yang enak, dan itu di yang dalam apa namanya ada pengayaan benih namanya. Ada lagi macam-macam, ada buah namanya. Kalau kita kan sekarang taunya buah itu dari Bangkok. Nah, jambu Bangkok yang bagus, durian Bangkok yang bagus, dan macam-macam dari Bangkok. Padahal sebenarnya di Indonesia pun udah banyak yang dikembangkan seperti itu, dikawinkan macam-macam, dikawin silang atau bagaimana, pokoknya udah banyak. Kemudian juga ada sapinya dari Australia, cari sapi sumental dan macam-macam. Sebenarnya bisa dikembangkan kita di Indonesia ini juga. Dan yang mengembang-kembangkan itu maksud saya kita hargai, baik dari pemerintah maupun dari kita, dari masyarakat, maupun dari kalangan yang mengatakan dirinya ilmuwan, dari universitas kah, profesor kah, minta tolong, dihargai orang itu. Dari negara tentu saja mungkin dari penghargaan secara materi mungkin lebih bagus, karena untuk meneliti hal itu memerlukan uang. Memerlukan uang. Nah, kalau dari negara barangkali kemudian copyright atau namanya paten itu kan itulah hasil kerja mereka yang setelah itu diproduksi baru dapatkan itu. Tapi kalau orang-orangnya perlu kita hargai. Itu aja. Tidak bermaksud lebih dan kurang. Kita inginkan kemajuan teknologi, jangan kita hanya pemakai atau user saja. Kita bisa kok membuat hal-hal itu. Kita punya orang-orang kok yang seperti itu. B.J. Habibie contohnya di dunia sangat diakui. Nah, demikian aja sedikit. Demi kebaikan kita bersama. Itu maksud saya sebenarnya. Terima kasih.